alumni yang lama maupun alumni yang baru lulus, dan warga seputaran SMA Negeri 1 Singkep. Kami sementara ini ditunjuk ketua masjid sini, cuman sifatnya PLT, di kepala SMA Negeri 1 Singkep Selatan PLT, di sini juga PLT kan. Ketua masjid. Adapun kami sini adalah mengajak para generasi muda, terutama jemaah awalnya generasi muda. Pada malam hari ini kita akan mendengarkan tausiah dari Bapak Haji Ustadz Mulyadi. Ya. Mari kita sapi hayati dan bahan hitam untuk menginstal ulang. Kalau laptop itu diinstal. Ya, 1 tahun yang lalu kita banyak dosa, baik dosa yang nyata maupun yang gaib. Yang nyata ini berhubungan dengan manusia, dengan Allah. Yang gaib langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui digembleng, digodok, diuji, ya, selama bulan puasa, mudah-mudahan hancur terbakar semua dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Dan ada 2 orang di sini pengurus tetap. 2 orang saya tak kenal, baru juga. Sudah, ya. Ada 2 ini calon, bukan calon, ini memang pengurus yang memang yang menjaga, merawat dan memberikan pengajian kepada ofis dan jamaah. Mengisi 5 waktu, ya, 2 orang. Tidak memperpanjang waktu, mari kita dengarkan bersama-sama tausiah. Mudah-mudahan tausiah di malam hari ini, malam perdana dan perdana menempati tempat ibadah, bisa menjadikan bekal kita untuk menjalani puasa selama 1 bulan penuh, insyaallah. Kepada Bapak Ustadz kami silakan. Dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat salat Isya dan salat tarawih berjamaah insyaallah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita dapat diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan, entah keberapa kalinya kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Alhamdulillah. Salawat beriringan salam kita sampaikan selalu kepada qudwah hasanah kita, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semenjak masuknya waktu maghrib tadi, seluruh keadaan berubah. Seluruh waktu berubah. Sebelumnya kita berada pada bulan Sya'ban, dan sekarang ketika sudah masuknya waktu maghrib, kita sudah berada di bulan Ramadan. Alhamdulillah. Ini patut kita syukuri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Rasulullah mengatakan, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian. Allah memberikan kesempatan kepada kita.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan kepada kita semua, "Qad ja'akum syahrul Ramadan." Kata Rasulullah, telah datang kepada kalian, wahai umat Islam, wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kalian, telah diberikan oleh Allah nikmat kepada kalian. Apa itu? Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Apa itu bulan Ramadan? Syahrul Mubarak. Rasulullah mengatakan, bulan Ramadan itu adalah bulan yang penuh berkah. Iftaradu alaikum siyamahu. Pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala mewajibkan atas kalian untuk berpuasa. Dan lebih istimewanya lagi, pada bulan Ramadan itu Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita. Tuftahu fiha abwabul jannah. Pada bulan Ramadan dibuka pintu surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hamba siapa yang tidak senang? Manusia apa yang tidak senang ketika waktu itu pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa tughlaqu fiha abwabun nar. Pada bulan Ramadan itu ditutup pintu neraka. Sungguh sangat beruntung. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan ini pintu neraka itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih memberikan pencerahan kepada kita, yang memberikan kebahagiaan kepada kita. Pada bulan ini wa tughallu fiha syayatin. Pada bulan ini ditutup pintu neraka, sekaligus setan diikat sehingga dia tidak dapat menggoda manusia. Kaum muslimin, jamaah salat Isya dan tarawih dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pernah mengatakan, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Kata Rasulullah, ada dua nikmat, kata Rasulullah, yang manusia itu banyak lalai. Ada dua nikmat. Nikmat ini Allah berikan kepada kita, tapi kata Rasulullah, banyak sekali manusia lalai. Apa itu? As-sihhatu wal farad. Yang pertama adalah nikmat kesempatan. Yang kedua adalah nikmat kesehatan. Kita sudah berapa kali Allah berikan kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan? Sudah berapa kali Allah berikan kita umur? Allah berikan kita kesehatan untuk dipertemukan dengan bulan Ramadan. Apakah kita mau sia-siakan? Ketahuilah bahwasanya di bulan Ramadan ini, malam perdana ini, saya mengajak kepada kita semua, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan amal kebaikan di bulan Ramadan ini. Allah Subhanahu wa taala pernah mengatakan dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Setiap umat ada memang tempat menghadapnya, dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, fastabiqul khairat. Maka kalian, kata Allah, berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Di bulan Ramadan ini, apa yang bisa kita buat? Di bulan Ramadan ini, mari sama-sama kita berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan. Jangan kita menunggu, jangan kita terlambat. Nanti pintu surga itu ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin pernah mendengar dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkhutbah di hadapan para sahabat. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada para sahabat, apa kata Rasulullah? Sayadkhulunal jannah min ummati sab'una alfan bighairi hisab. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, wahai para sahabat, nanti akan ada umatku, kata Rasulullah, yang akan masuk surga 70.000 orang tanpa hisab. Mudah-mudahan kita ini diberikan kesempatan oleh Allah untuk termasuk salah satu di antara 70.000 itu. Amin amin ya rabbal alamin. Kata Rasulullah, 70.000 umatku akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian ada seseorang di belakang menunjukkan tangannya seraya berkata, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasulullah agar aku termasuk salah satu di antara 70.000 itu ya Rasulullah. Ternyata
yang menunjukkan tangan itu namanya adalah Ukasyah. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai Ukasyah, engkau sudah termasuk salah satu di antara 70.000 itu. Betapa senangnya Ukasyah, betapa bahagianya Ukasyah. Diberitahukan oleh Rasulullah, dia termasuk salah satu di antara 70.000 yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian tunjuk tangan satu lagi orang di sebelahnya. Dia mengatakan, ya Rasulullah, doakan aku juga ya Rasulullah, agar termasuk salah satu juga seperti Ukasyah. Kemudian apa kata Rasulullah? Sabaqaka bika Ukasyah. Rasulullah mengatakan, maaf, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Engkau sudah terlambat. Artinya apa? Kita ini harus berlomba-lomba. Kita ini harus duluan dalam berbuat kebaikan. Mari kita tiru para salafus soleh. Mari kita lihat orang-orang sebelum kita, orang-orang terbaik sebelum kita, orang-orang terbaik di zaman Rasulullah. Rasulullah mengatakan, khairul quruni qarni, thumma alladhi yalunahum, thumma alladhi yalunahum. Kata Rasulullah, sebaik-baiknya masa, sebaik-baiknya zaman adalah zamanku. Kemudian setelahnya, disampaikanlah oleh kita, terdengarlah oleh telinga kita semua cerita para salafus saleh. Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i, beliau membagikan malamnya menjadi 3. Sepertiga awal, sepertiga pertengahan, sepertiga akhir. Apa yang dikerjakan oleh Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan setiap malamnya. Rasulullah membagikan di pertengahan malam pertama. Apa yang dikerjakan oleh Imam Syafi'i? Imam Syafi'i mendirikan sholat. Imam Syafi'i mendirikan sholat. Kemudian sampai setelahnya Imam Syafi'i dikerjakannya, yaitu dia tidur. Seorang tabi'in mengatakan, aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i membaca Al-Quran. Mengapa? Karena Imam Asy-Syafi'i, dia membaca Al-Quran ketika dia sholat malam. Subhanallah. Dan tahu tidak, Imam Asy-Syafi'i menghatamkan Al-Quran pada bulan Ramadan sebanyak 60 kali. Dan Imam Asy-Syafi'i membaca Al-Quran di dalam sholatnya. Berapa panjang Imam Syafi'i mendirikan sholat? Berapa lama Imam Syafi'i mendirikan sholat? Coba kita tanyakan kepada hati kita. Coba kita tanyakan kepada diri kita. Bulan Ramadan 1442 Hijriah ini, kita mau tamat Al-Quran, hatam Al-Quran berapa kali? Kita lihat contoh yang lain. Qatadah As-Sadusi, beliau adalah orang yang soleh. Beliau menghatamkan Al-Quran di luar bulan Ramadan 7 hari hatam Al-Quran. Ketika sampai pada bulan Ramadan 3 hari sudah hatam Al-Quran. Tapi kalau sudah sampai 10 terakhir bulan Ramadan, apa yang dikerjakan oleh Ibnu Qatadah As-Sadusi? Beliau menghatamkan Al-Quran 1 malam, 1 hari, hatam Al-Quran dalam sekali. Coba kita lihat Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar, seseorang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesolehan yang luar biasa sekali. Beliau mencari nafkah, memeras keringatnya, banting tulang. Ketika dapat harta itu, dia tak menikmatinya sendiri. Tapi apa? Dia bagikan kepada orang-orang, diberikan kepada orang-orang. Pernah suatu hari ditanya kepada istrinya, kemana Abdullah bin Umar? Kenapa tidak kelihatan? Ternyata Abdullah bin Umar semalam suntuk tidak tidur. Kenapa? Dari hasil keringatnya itu dibagikan hartanya kepada seluruh orang-orang yang membutuhkan tanpa tersisa sedikit pun. Kita tinggal memilih di bulan Ramadan ini apa yang ingin kita kejar, apa target terbaik kita, berapa banyak amal soleh yang ingin kita kerjakan. Maka jadikan Ramadan tahun ini Ramadan yang terbaik untuk kita semua. Karena belum tentu kita akan dipertemukan oleh Allah dengan bulan Ramadan tahun depan.
malam pertama ini, malam perdana ini, kita azamkan dalam diri kita, saya ingin memberikan yang terbaik dalam hidup saya di bulan Ramadan tahun ini. Insya Allah, mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan tahun ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kekuatan, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk melewati bulan Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya. Insya Allah, mudah-mudahan Allah ridhoi, kita pun akan diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Ramadan yang selanjutnya. Amin, amin rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.